Itu Jadi ini saya rekam biar nanti saya transkrip ya Mas Hengki ya. boleh Mas, Nanti boleh. biar nanti kalau ngirim lagi itu nggak dari nol lagi gitu kan. Jadi Oh, sudah boleh. punya ancang-ancang gitu kan. Iya, boleh. Tapi itu udah direspon baik, Mas. Kalau di ini udah diterima Kogen. Hmm. Dengan catatan kan. Hmm. Ini Bu Kodaria juga ikut nanti kan, Mas? Gimana Hengki? Bu Kodaria ikut. Iya sudah saya rekod ini. Oh, oke. Berarti Ya nanti nunggu Bu mungkin Kodaria ya. iya nanti juga bisa jadi tips-tips dari Mas Hengki untuk merevisi itu kan bisa saya jadikan Oh. tulisan gitu untuk teman-teman biar belajar itu kan. Oh. Kayak transkrip Prof Irwan kan begitu itu kan. Setelah bertemu langsung saya transkrip. Iya Mas. Tapi ini sih, nggak banyak sih revisinya, cuman teknis-teknis aja sih Mas. Konfirmasi ini, konfirmasi itu aja. Nggak substansi deh. Oh gitu ya. Ya. Tapi katanya yang paling susah katanya Bu Kodaria itu yang metodologinya itu yang observasi apa-apa gitu katanya Bu Kodaria itu. Iya nanti di Mungkin dimulai saja Mas Hengki karena ini kan hari Sabtu ya teman-teman juga Yang penting sudah ada rekod. Okay. Nanti biar kami juga langsung revisi dan minggu depan ini kan kami juga mau presentasi itu kan. Ada kelompok Yordan, terus saya di Jepang dan di Malaysia. Keren. Kalau dilihat dari peluangnya itu Mas Hengki ini secara logika sih harusnya lolos ya karena kuotanya kan 15 ya. Nah itu yang ada kan 8. Jadi nanti kalau memang sudah dipastikan lolos ya Mas Hengki nanti juga akan kami libatkan sebagai narasumber atau juga penulis Scopusnya nanti Mas Hengki itu kan. Boleh Mas. Boleh. Kan ada 3 kan lumayan itu kan. Boleh. Juga Prof Irwan juga membuatkan matrik analisisnya. Kemarin katanya juga begitu. Dan juga ini kan juga untuk endorse IAS juga kan begitu. Jadi join riset dengan IAS Scholar di luar negeri ya. Boleh Mas. Semacam itulah gitu kan. Jadi ya mungkin langsung aja Mas Hengki ya, daripada Mas Hengki nanti nggak bisa kencan, gitu kan. Saya juga ini sebenarnya ada nikahan di rumah, jadi gitu. Curi-curi waktu lah Mas ya. Curi-curi waktu gitu kan. Ya. Terus terang aja di teman kami, kelompok kami ini kan memang masih awam ya, masih saya aja juga begitu kan ya. Jadi kalau ada semacam starting point itu kan enak gitu kan. Iya. Nggak kikuk-kikuk gitu loh Mas Hengki. Iya Mas. Kalau tanya langsung ke Prof Irwan itu masih sungkan saya itu Mas Hengki. Padahal nggak Karena apa-apa terlalu Mas. jauh gitu kan. Kalau Mas Hengki kan masih selevel setara lah gitu kan dari segi usia ya. Artinya begitu. Iya Mas. Ya mungkin bisa diuraikan yang kira-kira yang menurut Mas Hengki yang paling mudah atau yang paling realistis dikerjakan. Dan kalau memang dalam durasi seminggu ini selesai ya kami akan kerjakan begitu. Ya monggo Mas Hengki bisa direview catatan dari tokennya itu. Nah, mungkin ini nih Mas ya, berdasarkan pengalaman Hengki aja Mas ya. Mungkin kalau sharing aja gitu ya. Sharing. Nah, Hengki melihat dari ini ya Mas ya, mulai dari email yang dikirim Bu Kodaria ya tentang catatan dari Kogennya ya Mas ya. Mungkin dimulai dari atas saja Mas. Misalnya kayak ini bisa bikin kayak apa namanya? Statement apa nih? Ntar Mas. Santai aja Mas Hengki. Ya. Ini setiap kata-katanya nanti saya catat di pokoknya itu. Siap. Ini bisa dimulai bikin kayak public interest statement-nya nih Mas. Kan. Nah, itu tuh biasanya itu ditulis sekitar dia diminta di sini 500 kata Mas. Ini ditulis kayak isunya Mas. Misalnya ini kan isunya apa nih? Isunya tentang kepemimpinan, memimpin dengan kepemimpinan perempuan. Jadi bisa dimulai dengan kepemimpinan perempuan di Asia Tenggara itu seperti apa. Terus mengapa studi ini penting dilakukan. Terus next studi apa? Studi masa depan apa? Di sini dia Mas yang di tadi. Di statement interest apa tadi. Terus kalau bio tentang penulis mungkin udah tahu lah ya Mas ya. Nama
universitas dan segala macam udah tahu lah, foto penulis dan Oke. segala macam. Nah, kalau kita lihat komentar editor pengulas pertama ini Mas, positif sekali. Ini kan dia cuma minta penegasan Mas tentang ini ditulis di fakta literatur Mas, diulang aja penulisan fakta literatur. Mungkin langsung ke isu aja. Isu yang ini sejauh mana dibahas seperti Prof lah. Mungkin kemarin ditulis di sini terlalu umum fakta literaturnya. Dia minta lebih spesifik sesuai dengan tema. Ya kayak mungkin Mas Angga lebih paham lah. Fakta literatur dituliskan sejauh mana dan bla 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 bla. Mungkin seperti itu. Itu di fakta literatur. Mungkin tabel satu-satunya dapat diperbaiki berdasarkan ini juga literatur yang relevan Mas, kutipan-kutipannya yang relevan dan terbaru katanya seperti itu. Nah, pengulas 1 lebih kepada review literatur aja Mas. Literatur terbaru, gap studi dan segala macam. Mungkin itu diperbaiki sesuai dengan fokus tadi. Karena dia minta sini literatur yang terbaru dan relevan. Jangan terlalu umum terbaru relevan itu maksudnya 3 tahun terakhir gitu atau boleh 5 tahun terakhir, boleh 5 tahun terakhir. Nah, kalau relevan sama fokus pembahasan Mas, misalnya kayak tentang kepemimpinan perempuan di kepemimpinan perempuan yang egaliter di Malaysia, di Asia Tenggara lah seperti itu. Asia Tenggara. Fokus. Gap studinya juga Mas, dimintanya gap studinya harus lebih spesifik lagi. Ya. Dengan isu. Mungkin itu komentar reviewer satunya Mas perbaiki di gap studi aja. Itu aja. Terus tabel satunya tadi jangan lupa Mas diperbaiki kutipan-kutipan terbaru, literatur terbaru yang lebih relevan. Ya. Satu-satu. Oke, cuman itu. Revisi keduanya ini lebih kepada detail metodologi Mas. Nah, itu maksudnya gimana itu Mas? Misalnya gini Mas, secara umum mengenai menarik lulus 1. Ini kan juga minta literatur sama seperti yang tadi Mas, seperti komentar literatur terbaru. Kajian tidak didasarkan pada literatur teoritis. Mungkin ini lebih literatur reviewnya nanti Mas lebih konseptualnya lebih dimunculin, konsep-konsep tentang kepemimpinan perempuan atau konseptualnya lebih dimunculin. Terus dialog-dialog tentang teori-teori perempuan itu sejauh mana, mungkin lebih dimunculkan di literatur review itu Mas. Siap. Terus strategi pengambilan di dunia penulis menyebutkan pengumpulan data. Ini wawancara ini melakukan obrolan santai. Apakah ini berarti protokol wawancara, informasi penulis juga jadi wawancara ini dilakukan pada siapa, misalnya seperti itu karakter. Terus pertanyaan wawancara yang diajukan, ambil aja 3 yang umum Mas. Misalnya kayak temuan 1 itu tentang bentuk-bentuk kepemimpinan perempuan misalnya kan. Jadi Mas bikin aja wawancara difokuskan pada 3 konteks. Misalnya wawancara pertanyaan 1 difokuskan mencari tentang bentuk-bentuk kepemimpinan perempuan. Nah, dihubungkan aja dengan 3 result Mas. Fokus wawancara, fokus pertanyaannya secara umum seperti ini. Itu begini ya Mas Hengki ya. Wawancara itu kan FGD di Malaysia ya. Ada 9 orang itu. Nah, itu dituliskan di Medpen bahwa wawancara merupakan hasil FGD atau sebenarnya nggak individual wawancara sih. Jadi kayak round table discussion begitu. Ya lebih detail. Misalnya wawancara dilakukan dengan menggunakan proses FGD, berapa orang, pertanyaan yang diajukan apa. Ambil aja 3 pertanyaan umum Mas yang paling berarti ya. Yang mewakili satu result. Misalnya result 1 pertanyaannya umumnya apa, result 2 pertanyaan umumnya apa, result 3 pertanyaan umumnya apa. Seperti itu aja. Kalau ngambil dari petikan wawancara di YouTube, nanti ini kan dia juga mengatakan, ini penulis juga menyebutkan bahwa data tersebut dikumpulkan melalui Facebook dan WhatsApp. Bisakah diklarifikasi? Iya Mas, Facebook sama YouTube ada nggak WhatsApp di sini? Ada juga sih. Nanti Mas ini aja. Jadi kalau di Facebook itu menggunakan hashtag apa? Fokusnya pada misalnya kalau di Facebook menggunakan hashtag A. Terus dari hashtag A menghasilkan tiga narasi besar itulah yang dijadikan data. Itu. Ya. Jadi kalau kombinasi sosial media bisa itu di Scopus Mas ya? Bisa. Tapi lebih detail gimana caranya. Bisa Mas, sangat bisa sekali.
Nanti kalau di Facebook ngambil datanya seperti apa, menggunakan kata kunci apa disampaikan, atau menggunakan hashtag apa disampaikan. Dari hashtag tersebut menghasilkan berapa, disampaikan secara detail. Maksudnya kalau podcast itu kan, kalau dari Iwan Palembang kan saya ambil dari podcastnya, itu ditulis wawancara apa podcast apa gimana Mas? Itu podcast aja Mas, podcast. Podcastnya di mana Mas ya? YouTube ya? YouTube. Berarti diambil melalui YouTube. Mungkin itu di ini Mas, di data primer. Itu primer apa sekunder Mas kalau podcast itu? Itu Mas olah lagi datanya kan? Oh, itu primer saya transkrip ya? Itu kan, saya transkrip. Gitu disampaikan. Itu termasuk primer apa sekunder Mas itu? Itu primer Mas, karena Mas primer, ya? olah lagi. Jadi nanti Mas Angga bilang data diambil di podcast ini melalui YouTube ini ditranskrip, dijelasin detail aja proses-prosesnya Mas. Semakin detail semakin bagus, semakin detail semakin bagus. Oh siap, oke. Jika perlu, semakin banyak halamannya Mas Hengki, semakin banyak halamannya. Oh enggak Bu, nanti prosesnya aja. Jadi gini, data diambil di YouTube, diambil melalui podcast Deddy Kobuzer. Podcast Deddy Kobuzer itu yang dengan tema A. Dari tema A itu diambil melalui detik-detik, terus di apa? Di headline yang penting-penting seperti B, A, C, gitu aja. Bisa kalau itu saya siap. Gitu aja detail gitu aja Mas. Kalau visualisasi datanya ya Mas Hengki ya, itu nanti ditampilkan tabel apa petikan wawancara langsung apa gimana Mas Hengki enaknya? Kalau di sini visualisasi data nggak ada dipermasalahkan, berarti udah oke. Nggak dimasalahkan. Tapi di sini ada tadi Hengki juga baca, nanti ada di bawah. Itu tuh, mungkin di bawah nanti ada Mas. Jadi kalau strategi pengumpulan data mungkin udah paham lah Mas. Di proses-prosesnya. Berarti udah ini ya, udah tergambarkan. Mungkin kalau sekalian, mungkin Mas Angga bisa sekalian lihat komentarnya biar ini nanti gini. Ya. Oke. Udah kan? Nah, ini komentar yang dibahas tadi, komentar reviewer 2 di poin 3. Oke. Nah, itu mungkin gitu aja, didetailin aja Mas. Lebih detail aja. Siap. Terus yang komentar 2.4 itu informasi mengenai prosedur etis tidak disertakan. Misalnya kayak ini informannya namanya misalnya kayak inisial, kemarin nggak disertakan katanya ini diinisialkan misalnya seperti itu. Kalau informan diinisialkan, tahun dan segala macam. Itu etisnya. Nanti bisa koordinasi dengan Badawiyah itu. Ya. Terus yang poin 5-nya reviewer 2 itu menyebutkan observasi dan wawancara, namun di bagian di abstrak disebutkan memperoleh data melalui observasi dan wawancara. Namun di bagian metodologi, informasi mengenai observasi masih sangat sedikit. Ini bisa disesuaikan Mas, di mana observasi dilakukan katanya. Apakah penulis mengamati wanita yang sama? Kalau sama, seperti apa? Kalau tidak, seperti apa? Dalam pengaturan seperti apa? Ini detail-detail sih Mas. Yang detail-detail itu. Mungkin kalau di Malaysia itu kan observasinya ya pas FGD itu ya. Berarti deskripsi hasil observasinya itu apa tentang misalnya ya tentang perilaku dalam dia bekerja atau gimana? Mas Hengki, kalau Mas Angga, kalau seandainya kita buang observasinya kayak mana? Kita kan itu dia lebih bagus seperti itu. Kalau misalnya merepotkan, tinggal hapus saja kata-kata observasi, wawancara aja yang digunakan. Oh gitu. Kalau langsung aja berarti studi ini memperoleh data melalui proses wawancara berbasis RGD, misalnya itu nggak usah lagi pakai observasi. Bisa juga gitu dihapus. Bisa gitu Mas Angga. Mungkin dipertimbangkan lagi kalau misalnya Mas Angga bisa mendetailkan observasinya seperti apa, boleh. Tapi kalau merepotkan, hapus aja Mas. Hapus saja. Hapus saja, nggak usah observasi dan wawancara gitu, seperti itu. Kalau misalnya kalau saya misalnya melihat YouTube ya, situasi kerja di UKM misalnya itu, untuk memperkuat, ya itu masuk observasi atau masuk media itu, misalnya saya mendeskripsikan situasi UKM dari YouTube itu apa bisa Mas? Itu bisa observasi, tapi Mas Angga detail. Observasi melalui media gitu, observasi awal melalui media. Terus
untuk mendalami observasi tersebut melakukan wawancara FPG misalnya seperti itu. Ya, Bisa. oke. Bisa. Nah, mungkin untuk metodologi poin 5 mungkin udah jelas Mas. Detailin aja. Kalau nggak mau membahas observasinya hapus saja nggak apa-apa. Oke. Siap. Terus yang poin 6-nya beberapa informasi latar belakang peserta juga perlu disertakan, berapa usia, pengalaman mereka kepemimpinan. Ini lebih karakteristik informannya, Mas. Ya. Latar belakang informannya seperti apa, usianya seperti apa. Kalau misalnya latar belakangnya misalnya latar belakangnya A, kenapa Mas memilih latar belakang itu? Nah, diajukan juga. Terus kenapa memilih usia itu? Diajukan juga. Oke. Nah, karakteristik informannya. Terus yang poin 7-nya, sertakan lebih banyak bukti yang hasil makalah. Sertakan lebih banyak bukti penelitian di bagian hasil makalah. Beberapa bagian sampai 5 tidak menyertakan tanda kutip, sebaiknya serta. Jadi di poin 7 nih Mas, dia minta kalau hasil wawancara itu dipisahkan dengan apa ya? Dengan kutipan-kutipan. Misalnya kayak kalau hasil wawancara itu dikasih kutip 2 seperti ini Mas penulisannya. Dikasih kutip 2 hasil wawancara. Oh, dimiring ya. Jadi kelihatan ini data wawancara, bukan data kutipan dari hasil penelitian makalah lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu teknisnya nomor 7. Yang ke-8-nya bab diskusi menampilkan keterlibatan yang terbatas dengan penelitian sebelumnya mengenai topik tersebut, hambatan bagi pemimpin. Ini di diskusi yang poin komparasinya, Mas. Ditunjukin studi-studi yang sejauh ini, studi-studi yang ada membahas ini bla 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 bla, namun temuan dalam studi ini menunjukkan hal lain. Nah, seperti itu. Oke. Ini nih lebih berhubungan dengan gap studi dia nanti. Tapi di poin 4 discuss yang komparasi, yang prof. Mungkin seperti itu. Ini mudah sekali nih Mas. 1 minggu selesai nih revisinya. Siap. Oke. Tinggal ini. Tapi di Kogen tuh kemarin Mas dia ada minta mungkin Hengki share screen aja Mas. Ya. Dia minta Hengki ada kalau Kogen sekarang Hengki share screen ya Mas yang mau contohin. Mau dicontohin. Kok nggak bisa ya share screen? Oke, Mas. Udah kelihatan Mas? Kecil apa gimana? Udah kelihatan kok. Udah kelihatan? Udah. Ini kelihatan nggak Mas? Editor Kogen? Ya, kelihatan. Kelihatan kan Mas? Kelihatan, sangat kelihatan. Nanti Mas Angga sembarian revisi bikin poin seperti ini Mas. Jadi komentar reviewer 1 tadi itu apa aja. Terus Mas Angga di artikel tuh diketik atau diperbaiki di paragraf mana, didetailin seperti ini. Jadi kayak gini kan komentar 1 dalam paragraf ini biasanya merujuk penelitian. Tulis komentar dia misalnya kayak komentar 1 tadi itu poinnya meminta kebaruan gap studi. Terus tanggapan kita ini terima kasih telah menunjukkan hal ini. Kami setuju. Kalau tidak setuju tunjukkan argumen kita. Kalau setuju tunjukin argumen kita apa. Oke, siap. Nanti yang kirim nih Mas ke Mas Angga nanti bisa biar ikut. Nah, kalau ada formatnya gini kan nggak nerawang saya itu. Gitu aja. Jadi setiap detail komentar dari reviewer tuh Mas respon satu-satu. Itu diresponnya di paragraf mana, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju argumennya apa, kalau tidak setuju argumennya apa. Sampaikan di sini. Oke. Nanti ini diminta diterjemahin ya Mas. Nanti di proses resubmit dia minta ini Mas. Bukti ini. Terus jangan lupa kalau udah direvisi di bagian artikel juga dimerahin. Jadi dia nanti cek misalnya di paragraf 2 yang merah ini di paragraf 2 oh ini yang direvisi Mas Angga seperti itu. Oke. Gitu aja Mas. Siap. Ini udah kalau direvisi ini teknis ini Mas, bukan substansi. Ini udah diterima nih. Oke. Kan udah ada respon dari Kogen diterima dengan catatan. Diterima. Sudah bagus sekali itu Bu. Mungkin itu aja Mas. Kalau substansi nggak banyak ya, nggak ada Mas Hengki. Justru nggak ada Bu. Ini minor nih Bu. Nggak ada. Ini cuman kayak sampaikanlah, jelaskanlah lebih detail.
Lewat mana Bu? Saya Bu. Ini kalau Mas Hengki nih suruh ke Kogan Education nih. oh, Nah, ya. Pokoknya yang 3 penelitian ini, depan ini kita semua ya Bu, submit semua ini 3 penelitian ini kan. Oh ya, mantap. Allah cepet. Mantap. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini nanti yang kirim ya, Mas. Nanti mungkin Mas Asudwain tanggapkan komentar 1, tanggapan komentar 2, komentar 3, review 1 kan, reviewer 2, komentar 1. Nah, nanti sesuaiin aja. Oh ya Allah, baru tahu kita. Iya. Lah ya Bu, kalau nggak di Zoom begini kan nggak tahu iya, kita itu. Itu makanya. Ya. Yang suhu itu Mas Hengki. Ya, tapi kalau fokus kita ini. Tapi kalau Hengki Mas, kalau terlalu nanti terlalu ini ya, kalau menjelaskan observasi tadi itu terlalu ribet atau terlalu susah, ya udah hapus saja kalau seperti Bu Kader ya. Itu selesai masalah seperti itu. Ini saya kenalkan ya, ada kader kita yang baru namanya Mas Malik ini. Oh ya, selamat. Mahasiswa S3 ini. Ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat. Mantap. Selamat Mas Masih jomblo, Bu. Aduh, Bapak Ibu ya. tawarkan. Kayak Mas Hengki juga tuh. Nanti saya marah kalau Mas Hengki, Bu. Masih di luar kota ada acara kita libatkan karena nanti yang ngurus di Jepang ya, ini Mas Malik ini. Ada. Siap. Nanti diterima itu. Siap. Mantap. Ya. Ya, betul. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Malik Fajar. Di sini saya mencoba membantu apa yang bisa saya bantu. Mohon bimbingannya. Kita cuma ngikutin arahan Mas Angga nih, Mas Malik. Apalagi saya. Ya. Nah, mungkin kalau untuk ini udah tahu lah ya, Mas, kayak apa? Kayak ini tadi apa tentang penulis. Ini kan cuman detail ini, Mas. Ini kalau komentar penulis 1 ini ya cuman konfirmasi tadi aja, gap studi dan segala macam. Nih. Nah, kalau metodologi detailin aja itu udah oke. Ini kalau ini seminggu selesai lah, Mas, metodologi cuman. Oke. Ya. Alhamdulillah. Bismillah. Ini udah diterima kok nih, Mas. Udah diterima nih kan yang penting nih ada kata-kata ininya, Mas. Ada kata ini yang penting. Ini. Ulasan yang disertakan di bagian bawah surat menunjukkan bahwa naskah Anda mungkin cocok untuk diterbitkan setelah revisi. Nah, itu penting. Oh ya. Oh ya, Bu. Siap, Bu. Iya. Mantap, Bu. Nah, kalau begini kan optimisme itu tinggi itu kan. Awalnya kan karena kami ini masih awam ya, kok banyak sekali revisiannya itu kan sudah mentalnya jatuh itu kan. Nah, kalau ini ada pencerahan begini kan, wah, semangat sih aku. Iya. Ini justru paling sedikit nih, Mas, revisinya. Ya, kok coba lihat ini. Biasanya banyak ya? Iya, Bu. Gitu. Kan cuma ini catatannya, Bu. Ini kalau reviewer 1 kan cuma ini. Cuman ini aja. Gap studinya aja, gap studinya Gapnya aja. Di introduction. Itu aja diperbarui, Bu. Iya. Fokus. Kalau yang reviewer 2-nya lebih ke metodologi aja, Bu. Metodologi. Oh iya, metodologi. Yang itu aman berarti. Dan berarti display data nggak usah diotak-atik ataupun data nggak usah diotak-atik lagi. Berarti itu udah aman. Alhamdulillah. Udah ada perubahan lagi. Berarti Mas Angga mungkin bisa mulai kerjain gap studi. Terus ini apa namanya? Di tabel 1 tadi itu tabel 1 ini apa namanya literatur yang lebih relevan yang baru, terus baru bisa pindah ke metodologi. Dan selesai metodologi udah aman, udah selesai. Cuman bikin ini aja lagi, Mas. Ini pernyataan kepentingan umum nih. Itu. Oh ya. Ini penulis pertamanya siapa? Pak Marno. Kalau mau pakai foto Pak Marno pakai foto, kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya. Ini kan Pak Marno itu mau ya kita perjuangkan untuk diprofesorkan lah itu, Mas. Oh, siap. Jadi kita ini all out itu. Siap. Ya. Nanti ini yang kirim ke email contohnya ini. Nanti tinggal diteruskan aja, Mas, ininya. Alhamdulillah. Siap. Berarti ini tambahin komentar reviewer 2 apa-apa. Nanti juga begini, Mas Hengki, nanti kalau memang kita diterima ya yang 3 penelitian itu ya. Sebelum kita berangkat itu mungkin saya akan buat semacam outline untuk masing-masing. Tadi dari awal jurnalnya sudah
sudah dibidik itu Mas Hengki dari Ya, judul yang itu. Hmm, Nanti Mas Hengki juga sebagai penulis itu nanti. boleh Mas. Jadi dari awal ketika nanti ke negara yang dituju sudah tinggal ngisi findingnya saja gitu katanya Prof Ya. gitu. Ya, Harapannya. nanti mungkin kita nanti result 1 cari data apa di sana, result 2 cari data Ya apa. begitu maksudnya itu. Langsung ke lapangan langsung cari data itu aja lagi. Ya Mas, oke siap. Siap. Ini lagi di rumah Prof nih Mas, lagi ada pelatihan. Iya, saya lihat di Instagram Ya, dari ketiga atau dari keempat itu. ya. Tapi Prof lagi ke UNY, pengukuhan guru besar Pak Zuli Kodir. Oh ya. Zuli Kodir, alhamdulillah ya Pak Zuli Kodir. Iya. Bu Kodaria kapan nih? Gimana Pak? Ibu Kodaria kapan nih? Udah pidato Bu ya? Sudah Bu Kodaria itu. Oh iya. Cuma selamatannya belum Mas Hengki kita ini. Ini ke Unmute tuh Bu, Unmute. Gak selamatannya nanti di Malaysia lah. Waktu keluar SK Mas, langsung ngiring. Kebetulan ada yang mau pengukuhan, jadi nebeng Mas. Jadi seminggu cuman persiapan. Wah iya Bu, keren. Kalau mau ya nanti Mas Hengki, itu kita nanti traktirannya di Malaysia, kita berangkatkan atau ke Jepang. Nggak apa-apa kalau saya, nggak apa-apa kalau Mas Hengki nanti mau kita berangkatkan kalau keterima ke Jepang gitu. Iya. Boleh lah Mas, Pokoknya boleh. Mas Hengki ini suhu kita nih Mas Angga. Jangan Bu. Tiketnya kan nggak hampir sama dengan Malaysia Bu. Ke Jepang ya? Kalau bulan Juni itu malah 4-6 juta, hampir sama dengan Malaysia itu. Waduh, murah ya. Tak kirain mahal Mas. Hah? Tak kirain ke Jepang tuh mahal, rupanya nggak terlalu mahal. Ya istri saya kan ngecek terus ya Bu, kalau kan dia bagian laporan keuangan semangat sekali kan kalau ngecek gitu kan. Kira-kira itu saja Mas Hengki mungkin atau ada yang lain? Kalau revisinya ya itu aja sih Mas, nggak ada yang berat sih, makanya itu aja sih. Kalau udah ya palingan cuma detail metodologi aja Mas, kalau udah itu udah aman lah. Nanti format ini yang kirim ya ke Mas Angga. Siap. Nggih. Kasih banyak Mas Hengki, luar biasa nih. Ini saya sudah semangat Bu Kodaria nih. Ya kalau dari juga memperjuangkan proposalnya. Karena kawan-kawan dari IAS inilah Mas, makanya semangat nih. Mas Hengki salah satu. Nanti gini aja Mas, kalau udah selesai direvisi, mungkin zoom lagi ini kita finalisasi. Oh ya, sip. Oke. Nah, iya Mas, sebelum kita masukkan, kalau kita kirim kita ini dulu. Ya, nanti komentar yang detail-detailnya administrasinya. Oke Mas. Oke Mas. Ya, Bu Kodaria mungkin ada mau doa sana? Atau tauziah? Nggak ada. Yang penting dikerjakan, jangan hanya ngomong. Ini Prof baru sampai. Pokoknya setelah kan kita kan sampai 11 Mei dikasihnya waktu, tapi mungkin kalau kata Mas Hengki tadi 1 minggu berarti nggak ada Prof. Ya. Prof. Waduh. Ngapunten Prof. Ada Prof. Wah, jadi malu saya ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam nih tadi ini apa Mas Zuli Kodir pidato guru besar. Alhamdulillah. Guru kita bersama Pak Zuli. Ngisi saya CS dulu Bu. Ibu Ria kok tambah muda habis profesor ya? Kan udah waktu itu ada video dari Prof Irwan waktu itu. Enggak kok tambah muda gitu lah habis profesor. Prof katanya mau ke udah heboh nih Prof mau ke Palembang, mau ke Syariah. Ya. Iya Prof ya. Saya baru tahu kemarin katanya Prof Irwan mau datang, kawan-kawan bilang. Nah, saya nunggu waktunya kapan itu. Oh ya, sip. Ada kegiatan kayaknya di fakultas ngundang Prof Irwan nih. Mas Malik dari mana Mas Malik? Prof ini minggu depan kita presentasi Jepang Prof. Oh, ini yang kita dibicarakan Jepang, ya? Lebaran ini insya Allah kita all out tanggal 2 sampai 3 Mei ini. Di Yordania, Malaysia sama Jepang ini ya. Jepang, mantap. Angga. Bu Ria tuh jadi. Iya Prof, ini Prof mau ke Jogja di sana dengan beberapa kawan nih Prof.
Ya, ditunggu ya, ditunggu. Kan Kak Muftuh nih kayaknya baru pulang ya, Prof ya? Baru pulang dari Aceh. Oh ya. Ini tadi pidato Mas Juli Qadir ya. Oke, Oh ya. selamat Oke. Ya, semuanya. Prof ya. Oke, Makasih, terima kasih, Prof. Selamat. Ya, makasih, Prof. Ya. Ya mungkin saya rasa itu dulu ya Bu Kodaria ya. Ya, Biar siap. Mas Hengki Terima bisa kasih kencan banyak karena nih, malam Mas minggu. Angga. Ya, Ya. siap Mas Angga, Mas Mas Malik Hengki. juga bisa Mas Hengki ini mencari. sengaja nggak mau malam, dia mau malam mingguan nih. Lah ya itu kita kan nggak enak ini kan nyuri-nyuri dokter muda itu. Ya. Terima Mas kasih Angga, Bu. Mas Terima Hengki atas kasih, waktunya, Mas sangat Hengki. berharga sekali Ya, ilmunya. Mas Angga, Bu Kasih, Bu Mas Hengki Kodaria ya. juga Mas begitu, Malik semangat. yang Ya, sangat Mas sabar Malik. mendidik Terima kasih saya. Mas. Ibu, Semoga terima kesabarannya kasih. terus mendampingi saya Ya. sampai Ya, siap. kapanpun. Ya, Mas Malik juga begitu, tetap ya, semangat makasih. Ya. walaupun ada akreditasi. Ya. Salam untuk semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Ya. hamdalah, semoga berkah bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.